Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, marilah bersama-sama kita hentikan penyebaran berita bohong atau hasutan yang mengandung fitnah dan kebencian di sosial media. Mari kita tunjukkan nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai kesopanan sebagai budaya bangsa Indonesia. Nah, tuh, apa kata Pak Jokowi? Kita harus bijak menggunakan media sosial supaya tetap terjaga kerukunan dan tidak terjadi perpecahan. Kan enak kalau kita bisa hidup damai. Untuk itu, yuk kita gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Pesan ini didukung oleh Radio Surya Kebenaran Ambarawa. Tempatku mengadu semua, Bapa, tempatku memohon doa. Bapa, padamu ku sujud dan pasrah. Tempatku memohon doa. Padamu ada kuasa, padamu ada pengampunan dosa. Shalom Aleichem, selamat malam sahabat setia Radio Komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi sahabatku yang dikasihi di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah, bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran dalam program refleksi di malam hari ini sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan sahabatku, siaran kami dapat sahabat menyimak kembali atau menyaksikan di channel YouTube Yakob Sulistyo. Spesial di hari Selasa sahabatku, dalam program refleksi biasa kami hadir dengan sebuah judul dan juga kami mengundang atensi sahabat dalam pertanyaan dan konseling. Bagi sahabat yang mau beratensi, nanti bisa langsung saja di 0816654532 bersama dengan kami. Dan bersama dengan Rio di malam hari ini, seperti flyer yang sudah kami bagikan, Rio tidak sendirian karena sudah bersama dengan kita semua sahabatku di studio Radio Surya Kebenaran. Kita langsung saja menyapa Bapak Gembala Dr. Yakob Sulistyo STHMA. Shalom Alaika, selamat malam Dad. Alaika shalom Rio, selamat malam. Selamat malam sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Haleluya, apa kabar Dad? Kabarnya dahsyat luar biasa. Wow, dan sangat istimewa nih sahabatku, karena kita dimiliki oleh Bapak Yakob yang istimewa. Dan begitu juga shalom bagi sahabat semua, damai sejahtera atas kita semua, umat GPF Surya Kebenaran yang mendengarkan di malam hari ini, dan sahabat pendengar di 107.8, dan juga sahabat yang mendengarkan melalui suryakebenaran.com dan juga melalui aplikasi Radio Box Online dimanapun sahabat berada, dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya di seluruh kepulauan di Indonesia, bahkan yang ada di negara lain. Ya baik Dedi dan juga sahabat yang ada di rumah nih, di malam hari ini ya Dad, kita akan bahas tentang apa nih? Saya akan membahas tentang kegiatan rohani yang tidak disukai oleh umat Nasrani, di mana seharusnya justru kegiatan itu merupakan kegiatan yang sangat vital sebetulnya. Tetapi realitasnya justru banyak yang tidak menyukainya. Banyak yang tidak menyukai. Nanti kita akan ketahui jawabannya nih. Apa sih kegiatan tersebut? Dan apakah
sahabat Surya Kebenaran juga termasuk di dalamnya. Nah, ini. Oke, Raja juga mungkin Rio juga termasuk di dalamnya tidak menyukai. Iya, dan nanti sahabat kita bisa menyimpulkan ya apa kita menjadi orang yang pro atau tidak dengan kegiatan rohani ini. Nanti bersama dengan Dedi Yakub di malam ini. Dan bagi sahabat yang mau bergabung sekali lagi di 0816654532, kami sudah membuka atensi sejak nanti sesi yang pertama sampai nanti dengan sesi terakhir di malam ini. Bagi sahabat yang mau bertanya, silakan langsung saja. Dan juga bagi yang no name yang mau bertanya tapi tidak ingin namanya disebutkan, tidak akan kami sebutkan namanya, tapi pertanyaannya akan kami bacakan. Baiklah sahabatku, daripada berlama-lama dan daripada kita penasaran nih Dedi, langsung saja kita membahas tentang kegiatan rohani yang tidak disukai. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, kegiatan rohani yang tidak disukai oleh umat Nasrani itu sebetulnya ada banyak, tapi saya akan menyampaikan karena ada 3 session, saya sampaikan 3 saja. Dan ini semua adalah berdasarkan pengamatan saya saja, Rio. Baik. Bagaimana umat Nasrani ini justru mempunyai 3 kegiatan rohani yang tidak disukai. Tentu yang saya maksud tidak semua ya, melainkan sebagian besar lah, sebagian besar umat Nasrani. Padahal seperti yang tadi saya sampaikan di prolog, 3 kegiatan rohani yang tidak disukai ini justru merupakan kegiatan yang sangat vital dan sangat penting dalam kekristenan. Nah, di dalam session yang pertama ini saya sampaikan satu dulu, yaitu DOA. Doa. Ini adalah kegiatan rohani yang tidak disukai. Nah, kenapa doa tidak disukai? Meskipun banyak pemimpin rohani yang mengatakan bahwa doa itu nafas kehidupan kekristenan, dan tidak menutup kemungkinan bukan hanya untuk berjemaat ini, Rio. Berlaku juga untuk pemimpin. Banyak loh pemimpin yang tidak suka berdoa karena di dalam pelayanannya sudah terlalu sibuk sehingga tidak ada kesempatan untuk berdoa, menyediakan waktunya untuk Tuhan. Nah, jadi ini hal yang pertama. Kenapa sih ada orang yang tidak suka dengan doa? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah tidak yakin doanya didengar Tuhan. Padahal doa itu merupakan komunikasi dengan Tuhan, dan padahal Tuhan itu maha mendengar. Jadi kalau kita membaca di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 59 ayat yang ke-1, saya bacakan dari Indonesian Literal Translation, dikatakan, lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Jadi ketika kita umat-umatnya berteriak, itu Bapak Yahweh mendengar. Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes itu yang merupakan satu yang berada dalam 3 manifestasi, itu semua mendengar ya. Kebanyakan orang berdoa. Jadi kalaupun ada orang yang berdoa, kebanyakan orang yang berdoa itu karena ingin meminta sesuatu dari Tuhan, dan biasanya selalu berkaitan dengan materi, yaitu uang. Bukan berdoa untuk mengucap syukur. Kalaupun berdoa dengan ucapan syukur, tidak jarang ujung-ujungnya meminta yang berkaitan dengan materi atau uang. Jadi kalau seperti anak itu, ya baik-baikin dulu, tapi ujung-ujungnya minta sesuatu dari orang tuanya. Ya tentu yang berkaitan dengan materi atau uang, kekayaan dan sebagainya. Maka banyak orang tidak suka berdoa, apalagi merasa doanya tidak dikabulkan Tuhan. Padahal bisa saja doanya dikabulkan dengan jawaban tidak, karena Tuhan lebih tahu, lebih mengetahui apa yang akan terjadi jika doanya dikabulkan dengan jawaban ya. Saya kan sudah seringkali mengatakan bahwa Tuhan itu maha mendengar. Amin. Bukan hanya mendengarkan, tapi maha mendengar. Amin. Artinya kalau kita berdoa, bahkan kita belum mengucapkan, masih di dalam hati saja, itu Tuhan sudah mengerti, karena Tuhan tahu rahasia hati. Ya, di dalam kitab Mazmur pasal 44 ayat yang ke-22 kan Tuhan tahu rahasia hati manusia. Artinya
jangankan kita mengucapkan, kita baru menaruh di dalam hati saja Tuhan sudah tahu. Cuman yang jadi masalahnya, orang selalu berpikir bahwa jawaban itu kalau berbicara tentang dikabulkannya apa yang diminta. Padahal saya seringkali katakan bahwa jawaban doa itu ada tiga. Ya, yang pertama ya. Ya ini biasanya mukjizat-mukjizat yang terjadi. Kemudian yang kedua apa, Rio, masih ingat enggak? Kedua, tunggu. Tunggu, betul. Ini luar biasa, Rio. Jadi tunggu artinya memang Tuhan izinkan untuk kita bergumul dulu, supaya melalui pergumulan itu Tuhan menjawab untuk berkata ya. Artinya ketika kita diminta untuk menunggu itu, Tuhan mengajar kita untuk bersabar. Dan kalau sampai waktunya dan akhirnya jawaban Tuhan dari tunggu menjadi ya, kita akan melihat penyertaan Tuhan terhadap kita. Ya. Kemudian yang ketiga jawabannya apa? Tidak. Nah kalau tidak ya jangan memaksa. Karena Tuhan lebih tahu. Seperti misalkan ketika saya katakanlah membuat masakan, ibu-ibu membuat masakan, atau saya punya buah misalkan, tapi buah itu masih belum matang. Mau anak nangis seperti apa, tetap tidak akan saya kasihkan. Kenapa? Karena kalau dikasihkan ketika belum matang, ya justru akan menimbulkan malapetaka, bisa menimbulkan penyakit, bisa diare dan sebagainya. Karena itu ya mau tidak mau ya tunggu. Dan kalau tunggu, ya sudah tunggu saja. Nah kalau terpaksa tunggu-tunggu dan pada akhirnya jawabannya menjadi tidak, no problem. Karena Tuhan tahu, seperti pahlawan-pahlawan iman itu yang ada di dalam kitab Ibrani pasal 11, bahkan ada yang selama hidupnya berdoa tidak dikabulkan. Tetapi ayat selanjutnya dikatakan karena Tuhan sudah menyiapkan yang jauh lebih baik dari itu. Jadi jangan selalu mengharapkan kalau berdoa itu selalu jawabannya harus ya. Ini artinya memaksa Tuhan, ngatur Tuhan, seolah-olah lebih tahu dari Tuhan. Berapa banyak kali orang yang dulunya mengatakan bahwa saya pengen mobil, katakanlah awalnya pengen sepeda motor, Tuhan saya pengen mobil karena sudah punya sepeda motor, kalau hujan kehujanan dan tidak bisa bawa keluarga. Lalu didoakan, berdoa, akhirnya dapat. Nah tetapi giliran sudah dapat mobil, bukannya semakin mencintai Tuhan, malah jalan-jalan dengan mobilnya. Nah ini kan justru menjerumuskan, ya. Nah di dalam kitab Yakub 4 ayat 3 dari Indonesian Literal Translation katakan, kamu meminta tetapi kamu tidak menerima, sebab kamu meminta dengan jahat, bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu. Jadi ini ada yang dijawab tidak karena apa? Bisa saja ketika dikabulkan untuk membalas dendam, dipergunakan untuk mempermalukan orang lain, atau untuk kesombongan diri. Itu loh hebat doa saya sangat dekat dengan Tuhan sehingga setiap kali saya berdoa dikabulkan misalkan. Ya, kegiatan rohani yang satu ini sebenarnya sangat penting dan vital. Kalau saya katakan bahwa peran doa itu sangat penting, di mana pentingnya? Segala perkara yang mustahil bisa tidak mustahil karena doa. Amin. Ya, contohnya Kepa ketika dalam penjara dalam pengawalan ketat bisa lolos karena doa umat. Ini doa tidak dalam kasus meminta urusan materi. Ya, karena jemaat berdoanya untuk keselamatan dari Rasul Kepa. Nah, coba kita dengarkan saja, saya membacakan ayatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 12. Ini sebuah kisah nyata. Saya perlu membaca walaupun agak panjang karena sangat luar biasa sekali ini kisah, ya. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan demikian. Dan pada saat itu Raja Herodes atau Herodes menjatuhkan tangan untuk menyiksa beberapa orang dari gereja, dan dia membunuh Yakub saudara Yohanan dengan pedang. Dan ketika melihat bahwa itu adalah hal yang menyenangkan bagi orang-orang Yahudi, dia menambahkan dengan menangkap Kepa juga. Dan saat itu adalah hari raya roti tidak beragi, yang setelah menangkapnya
Lalu dia menempatkannya ke dalam penjara dengan menyerahkannya kepada 4 tergu, masing-masing berisi 4 prajurit yang menjaganya dengan maksud untuk menghadapkan dia kepada rakyat setelah Pesak atau Paskah. Coba, ini kan tahanan yang sangat membahayakan ini. Sampai dikawal 4 regu, 1 regu berisi 4, berarti berapa? 16 orang. 16 orang. Ya. Selanjutnya ayat 5. Kepa memang ditahan dalam penjara, tetapi perhatikan kalimat ini. Doa yang sungguh-sungguh kepada Elohim, ya. Doa yang sungguh-sungguh kepada Elohim terus dipanjatkan oleh jemaat bagi dia. Dan ketika Herodes akan segera membawa dia keluar pada malam itu, Kepa sedang tertidur di antara 2 orang prajurit dengan diikat 2 rantai. Para penjaga pun sedang berjaga-jaga di depan pintu penjara. Ini secara akal manusia sudah jelas tidak akan mungkin bisa lolos. Apapun alasannya dan dengan akal sehat manapun jelas tidak mungkin bisa lolos. Ya. Tetapi perhatikan ayat yang ke-7. Maka tampaklah malaikat Yahweh berdiri dan seberkas cahaya bersinar di dalam ruangan itu. Dan sambil menepuk bahu Kepa, ia membangunkannya sambil berkata, bangunlah dengan cepat. Dan rantai-rantai itu jatuh terlepas dari kedua tangannya. Nah, ini kalau bukan karena pertolongan Bapa Yahweh, ketika Kepa bergerak sedikit, rantainya bergerak kan, penjaga yang juga merantai ini kan ikut terbangun, ya. Jadi secara akal manusia sudahlah nonsen, mustahil untuk bisa keluar. Ayat 8. Malaikat itu berkata pula kepadanya, ikatlah pinggangmu dan pakailah kasutmu. Maka dia berbuat demikian. Dia berkata lagi kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Jadi disuruh segera keluar. Nah, ayat 9. Dan sambil keluar, ia mengikuti dia, tetapi dia tidak mengetahui bahwa itu adalah benar hal yang terjadi melalui malaikat. Tetapi dia mengira sedang melihat suatu penglihatan. Jadi Kepa sendiri, ya, Rasul Kepa juga tidak mengira. Artinya tidak percaya dengan kejadian yang dia alami. Dan setelah melalui penjagaan yang pertama dan yang kedua, tibalah mereka di pintu gerbang besi yang menuju ke kota yang terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Coba, pintu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Dan setelah keluar, mereka menelusuri sebuah lorong dan tiba-tiba malaikat itu menarik diri daripadanya, menghilang gitu ya. Dan setelah tiba, Kepa berkata kepada dirinya sendiri, sekarang aku benar-benar mengetahui bahwa Yahweh telah mengutus malaikatnya dan dia telah melepaskan aku dari tangan Herodes dan dari segala tuduhan bangsa Yahudi. Ayat 12. Dan setelah menyadarinya, dia pergi ke rumah Miriam, ibu Yohanan, yang disebut Markos, tempat di mana cukup banyak orang berkumpul bersama dan berdoa. Jadi ini sebuah kisah yang secara akal manusia tidak mungkin, tetapi bisa mungkin karena apa? Doa. Ya, artinya doa itu mengandung satu otoritas, mengandung kuasa yang dahsyat sekali. Coba Rasul Kepa yang tidak mungkin bisa lolos, tetap saja bisa lolos dan tidak diketahui oleh semua penjaganya. Mungkin penjaganya juga dihukum mati itu sama Herodes karena bisa sampai lolos. Dan yang kalaupun dihukum mati juga yang mau menghukum juga bingung kenapa bisa 4 penjagaan ini bisa lolos begitu saja, kan begitu ya. Jadi itu hal yang pertama, orang tidak suka dengan doa ya, tetapi kenapa orang tidak mau berdoa? Karena tidak yakin doanya didengar Tuhan. Yang kedua tidak bisa berdoa. Nah, ini banyak orang Kristen yang tidak bisa berdoa, padahal berdoa itu berbicara kepada Elohim. Banyak orang pintar berbicara kepada sesamanya, tetapi untuk berbicara kepada Tuhan tidak bisa. Namun saya melihat keanehan, Rio. Kalau
saya ada di rumah duka melayat seseorang yang mati, jadi pada pintar berdoa semua mereka. Mereka datang, tahu-tahu uncul-uncul berdiri di depan peti mati, kemudian berdoa. Nah, ini aneh ya. Begitu datang ke rumah doa di depan peti mati, berdoa dengan kelihatan kusuk. Apa yang didoakan ya hanya orang yang bersangkutan dengan Tuhan lah yang tahu. Tetapi saya kok menyaksikan. Kenapa? Karena setiap harinya saja tidak bisa berdoa, atau hanya action saja. Nah, ini malah menambah dosa kan. Kenapa orang tidak bisa berdoa? Karena orang mengira doa itu dengan suara yang baik. Pak, suara saya jelek, jadi kalau berdoa bagaimana? Memang Tuhan mau mendengarkan suaranya artis-artis penyanyi doang, dengan kata-kata yang indah, berpuitis, ya, sehingga kalau tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang indah dan berpuitis, dianggap tidak bisa berdoa. Padahal Tuhan tidak membutuhkan itu. Yang Tuhan butuhkan itu kesucian hati. Tuhan menghendaki pengakuan yang keluar dari mulut kita. Saat Yesus di bumi contohnya, ada seorang yang buta meminta pertolongan Tuhan, lalu Yesus mengatakan, khususnya di dalam kitab Markus pasal 10 ayat yang ke-51 bagian A dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan seraya menanggapi, Yesus berkata kepadanya, engkau menghendaki aku dapat melakukan apa bagimu? Nah, pertanyaannya, memangnya Yesus tidak tahu kalau Bartimeus minta agar bisa melihat? Tentu saya yakin Yesus tahu dan mengerti. Tetapi Yesus bertanya seperti ayat tadi, agar Bartimeus mengucapkan dari isi hatinya yang paling dalam keluar dari mulutnya. Jadi kalau kita ingin Tuhan menjawab doa, ya berdoa. Jangan cuma membatin, karena kekristenan itu bukan ilmu kebatinan. Meskipun Tuhan tahu isi hati, kan begitu. Ya. Nah, ini kan aneh. Saya melihat orang Kristen kalau berdoa semua jadi ilmu kebatinan semua, Rio. Ya, padahal kan sebetulnya tidak demikian. Nah, hal yang ketiga, kenapa orang tidak suka berdoa? Karena kalau berdoa ngantuk katanya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa kalau berdoa ngantuk? Kalau ngobrol bisa berjam-jam. Karena saat ngobrol, pikiran dan mulut beraktivitas. Kalau berdoa cuma membatin, maka ngantuk. Karena itu kalau berdoa ya jangan batin, ya. Berdoa itu jangan di-frame dengan duduk manis, tutup mata, dan lipat tangan seperti anak-anak sekolah minggu. Ketika kita mengatakan terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Engkau berikan kepadaku, ya Bapa Yahweh yang baik, sambil menyetir kendaraan, itu sudah merupakan doa. Memangnya kalau nyetir harus merem doanya, nabrak dong. Ya, komunikasi dengan Tuhan itu tidak harus tutup mata. Ya, ada joke ngomong gini, Yesus saja waktu di Taman Getsemani berdoa matanya melek tuh. Buktinya apa? Lihat gambar-gambar no. Oke, bisa terima. Kan lihat digambarkan Yesus kalau berdoa tidak ada yang merem menutup mata. Yesus saja melek. Padahal itu di Taman Getsemani. Ya, ini hanya joke saja sih ya. Betul. Tetapi yang jelas berdoa itu tidak harus. Mari anak-anak, kita tutup mata ya, lipat tangan, duduk yang manis. Dan bahkan seperti yang orang tadi berdoa di depan peti mati. Nah, kitab suci kan katakan kalau kamu mau berdoa, masuk kamar, tutup pintu, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang di Samayim, yang di sorga, dari tempat yang tersembunyi dia akan mendengar dan mengetahui doa kita. Nah, ini malah berdoa di depan orang banyak. Sementara kalau di gereja disuruh berdoa tidak mau, tidak bisa katanya. Nah, ini kan aneh ya. Nah, ini hal pertama. Apa kegiatan yang
tidak disukai orang Kristen yang kedua nanti kita dengar di sesi yang kedua. Ya, baik, terima kasih Dedi untuk materi yang luar biasa di sesi yang pertama, sahabatku, dari 3 kegiatan yang tidak disukai nih. Pertama yaitu doa, di mana karena tidak yakin dengan apa yang doakan, tidak bisa berdoa, dan kalau berdoa itu katanya ngantuk. Nah, 3 poin dari pembahasan yang pertama tentang hal yang tidak disukai yaitu doa. Nah, bagi sahabat di malam hari ini yang mau bertanya seputar materi kita, bisa langsung saya di 0816654532, dan kita selepas lagu pujian berikut ini kita akan masuk pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8.
Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, salam jumpa untuk sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami dalam program Refleksi di malam hari ini, berbicara tentang kegiatan rohani yang tidak disukai. Dalam hal ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA ada mengambil 3 kegiatan rohani yang tidak disukai. Dan pada sesi yang pertama kita sudah membahas tentang yang itu doa, di mana orang tidak yakin akan doanya, tidak bisa berdoa, dan kalau berdoa itu ngantuk. Jadi akhirnya tidak disukai yang doa ya. Dan sekarang pada yang sesi kedua nih Dedi. Kalau tadi yang pertama doa, yang kedua nih apa nih? Silakan langsung saja Dedi. Nah, coba sekarang sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, coba membatin. Kalau ini saya suruh membatin, kira-kira yang kedua apa ya? Coba dibatin dulu di dalam pikiran kita masing-masing. Menurut sahabat Surya Kebenaran yang tidak disukai oleh umat Nasrani kebanyakan itu apa? Tadi yang pertama doa. Terbukti ketika ada sesi doa, tidak banyak yang ikut. Itu sudah sebagai bukti. Nah, yang kedua adalah membaca firman. Membaca, betul. Benar, Rio nebak gitu ya. Kadang gini, maaf Dedi, sebelum Dedi ini, kadang ada orang tiba-tiba ayat ini muncul, itu ayat apa ya? Kita mana, jadi dia orang kayak bingung. Tapi kalau orang biasa baca dia ngerti, oh itu di sini, ini dalam kitab ini, dalam kitab ini. Dia tidak bingung itu loh, Ded. Nah. Iya. Tapi boleh juga, artinya kan apa yang dibatin Rio betul kan. Jadi membaca firman. Banyak orang tidak suka, umat Nasrani tidak menyadari pentingnya membaca firman. Padahal mereka itu tidak tahu. Yang mereka tahu membaca firman itu dianggap membosankan. Apalagi kalau sudah sampai kepada nama-nama orang. Biasanya di dalam kitab apa itu? Tawari ya. Isinya nama-nama orang. Ini apaan sih? Kok nama semuanya? Padahal nggak ada artinya kalau dikotbahkan katanya. Saya pernah mengkotbahkan hanya nama-nama, tetapi bisa dikotbahkan dan mengandung arti. Karena orang Kristen dianggapnya nama-nama tidak bermakna. Itu juga sebetulnya menunjukkan bahwa Tuhan itu mencatat setiap nama kita ya. Bukti orang tidak suka kegiatan rohani membaca firman adalah yang pertama, saya kan bikin program pembacaan firman 1 pasal 1 hari di media sosial Rio ya. Saya membuat program 1 pasal 1 hari di media sosial yang mendengarkan itu sekitar 30-an. Pernah lebih 85 pernah ya, tetapi enggak lebih dari 100 lah. Sementara kalau khotbah bisa sampai 500, bahkan pernah ada lebih dari 1000 orang. Jadi ini menunjukkan bahwa minat untuk membaca itu kurang untuk di negara kita khususnya. Nah, bagaimana bisa merenungkan firman jika tidak ada yang direnungkan? Nah, untuk kita merenungkan kan tentu saja ada yang direnungkan. Nah, materi perenungannya itu adalah dari pembacaan firman gitu. Dan tidak menyadari bahwa dengan membaca maka akan mengerti firman dan tidak mudah diombang-ambingkan pengajaran yang tidak sesuai firman. Amin. Kenapa soal nama Tuhan saja banyak yang tidak mengerti? Jangankan jemaat, pendeta saja masih rancu karena tidak membaca firman dengan baik. Ya, ada orang yang mengatakan, pendeta loh ini Rio. Saya sampaikan ini bukan manusia biasa jemaat, tapi pendeta. Ada yang mengatakan, saya jangankan kok mengucapkan nama Yahweh atau menerima nama Yahweh, mendengar saja loh, mendengar ada orang ngomong Yahweh itu bagi saya, telinga saya itu jadi najis. Waduh, ini parah banget orang seperti ini. Padahal pendeta. Dan bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Tuhannya umat Nasrani dengan Tuhannya umat Islam itu sama. Nah, ini karena kurang membaca ini. Ya. Lah kalau sama ya sudah, ndak usah dijadikan 2 agama, jadi aja 1 agama. Wong sama kok. Ya, katanya yang beda itu hanya nabinya, yang satu melalui Yesus, yang satu melalui Muhammad.
Ya enggak begitu. Saya sudah sering kali katakan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari banyak agama ini tidak harus dicari persamaannya. Kalau saya justru dicari perbedaannya. Karena memang masing-masing berbeda dan jangan menyentuh yang beda. Dalam arti berjalanlah di relnya masing-masing. Kalau masing-masing berjalan di relnya sendiri-sendiri kan tidak ada masalah, ya, gitu. Jadi kenapa sih orang tidak bisa memahami masalah nama, sebutan, bahasa dan budaya ini? Karena tidak membaca firman dengan baik. Dan jangan dikira orang yang punya titel pendeta itu berarti baca firman setiap hari loh, Rio. Dan ini sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada juga perlu menyadari ini. Jangan berpikir kalau yang namanya pendeta berarti membaca firman setiap hari. Kebanyakan yang dibaca itu seperti apa yang untuk dikhotbahkan, bukan pembacaan kitab secara harian, ya. Nah, ini yang harus dipahami. Bahkan banyak pendeta yang lupa. Kemarin itu saya bacanya di mana, lupa, begitu. Jemaat, ketika ada orang mengatakan Tuhan itu namanya bukan Yahweh tetapi Allah, bingung, ya. Makanya saya membuat video-video baik berupa sanggahan, pengajaran maupun renungan semata-mata untuk mengedukasi jemaat agar pinter dan tidak mudah digoyahkan angin pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan seperti apa yang tadi saya sampaikan. Baru ada orang ngomong Yahweh itu ngawur, sesat. Tuhan mencipta langit dan bumi itu Allah. Langsung bingung. Wah, yang benar yang mana ini? Ya, yang benar ya kembali sesuai dengan kitab suci. Kalau umat Islam mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi itu Allah, ya kita hormati saja, kita hargai, karena itu iman mereka dan agama mereka. Nah, kalau sesuai dengan kitab suci yang benar yang kita miliki, kan Tuhan pencipta langit dan bumi kan namanya Yahweh. Ejrenu besem Yahweh ose sama yem wa aret, bahwasanya pertolongan kita dalam nama Yahweh pencipta langit dan bumi. Jadi Tuhannya beda. Dia memang beda. Tidak usah disama-samakan. Yang dilarang itu kan memaksakan kehendak supaya harus sama dengan kita. Memang kalau berbeda, kalau menurut saya, ya bila perlu kita cari perbedaannya. Memang beda. Yang penting jangan memaksakan kehendak. Kalau merasa agama saya atau ajaran saya yang paling benar, kalau menurut saya harus. Tetapi tidak harus memaksakan kehendak. Itu yang penting, ya. Jadi coba sekarang kita jujur. Ayo, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, coba jujur. Siapa yang pernah membaca kitab suci dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu minimal 1 kali saja? Tolong nanti ditulis di kolom komentar, ya. Saya baca 1 kali misalkan, saya baca 2 kali. Tulis juga jika sudah membaca beberapa kali, tulis coba berapa kali agar bisa menjadi berkat yang lain. Bila perlu bersaksi, apa sih untungnya membaca kitab suci, ya. Jelas membaca kitab suci itu banyak sekali keuntungannya. Amin. Kalau orang tahu bahwa membaca kitab suci itu makanan rohani, seharusnya tidak melupakan pembacaan firman Tuhan. Saya ingat Pastor Tan dari Gereja Metodis di Singapura pernah saya datang dan saya pernah ngobrol dengan beliau. Beliau mengatakan bahwa di dalam khotbahnya juga beliau sempat ungkapkan bahwa membaca firman dengan bersuara sampai telinga kita mendengar suara kita, itu merupakan makanan jiwa yang bergizi tinggi, makanan rohani, ya, makanan roh kita. Jika kita lakukan pembacaan firman dengan bersuara, ini sudah saya praktekkan juga nih, Rio, akan menghasilkan kerinduan untuk terus membaca. Amin. Itu tandanya jiwa dan roh sedang menikmati makanan yang bergizi tinggi. Amin. Nah, ini luar biasa sekali. Dengan membaca, otak kita diisi apa yang kita baca. Amin. Kalau kita membacanya novel, fiktif dan fiksi, ya otak kita penuh dengan pemikiran fiksi dan fiktif. Saya saja
seringkali ketika membaca ayat-ayat firman Tuhan, justru Tuhan menyingkapkan sesuatu dari firman yang saya baca. Amin. Karena firman itu hidup. Jadi satu ayat dengan kalimat yang sama terkadang bisa mengeluarkan makna yang berbeda, yang bisa untuk memuliakan nama Bapa Yahweh. Ini satu realitas dan pengalaman saya, Rio. Karena itu kalau orang yang suka membaca kitab suci tidak akan kehabisan materi untuk khotbah. Cuman kan terkadang saya bingung, ini yang mau dibawakan yang mana, begitu. Ya, ini satu realitas. Kebingungan itu karena terlalu banyak yang harus disampaikan. Ya, kadang ya sudahlah, ini saja misalkan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh jemaat, kan gitu. Ya. Jadi itu yang kedua, Rio. Artinya apa? Yang tidak disukai membaca firman. Nah, untuk yang ketiga nanti di sesi yang ketiga. Begitu, Rio. Haleluya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ini sangat luar biasa. Membaca firman itu benar, firman itu jadi solusi, terobosan buat hidup kita sendiri. Ngapain sih kita mencari jawaban dari yang lain-lain? Ternyata ya, jadi secara pribadi ya, Rio sangat diberkati dengan materi malam hari ini ya. Dengan membaca firman ini, memang firman Bapak Yahweh itu terobosan, solusi luar biasa. Selalu ada penguatan yang Tuhan kasih, walaupun ketika kita merasa di bawah, kita merasa down, kita merasa apa ya, jadi kayak misalnya hilang harapan, tapi ternyata firman Bapak Yahweh ketika kita membaca, justru terkadang di situ Tuhan berbicara kepada kita. Dan ketika kita menghadapi sesuatu, apa yang pernah kita baca langsung kayak muncul kayak jadi tameng yang luar biasa. Dan saya katakan kita perlu belajar dari umat Muslim. Umat Muslim itu kalau membaca Al-Quran dia bersuara loh. Tapi kalau orang Kristen kan membatin, ilmu kebatinan terus. Nah, cobalah dibaca. Saya benar-benar kagum ketika Mr. Tan, ya, Pastor Tan, waktu itu saya sudah lupa tahun berapa, itu sudah cukup lama, sudah puluhan tahun. Dia mengatakan, kalau kamu membaca firman dengan bersuara sampai telingamu mendengar suara kamu sendiri, itu makanan rohani yang bergizi tinggi. Saya lakukan, Rio. Dan ketika saya melakukan, waduh, pengennya baca terus, jadi mau berhenti itu kelihatannya sayang gitu. Nah, itu artinya jiwa kita dan roh kita sedang menikmati makanan yang indah. Amin, amin. Gitu. Amin, amin. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, bagi sahabat yang mau bertanya, silakan langsung saja di 0816654532. Selepas lagu pujian berikut ini, kami akan langsung masuk saja ke pertanyaan sahabat yang sudah masuk ke malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran dalam program Refleksi bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo, STHMA. Shouting, blessed be the Holy One.
the atoning of the Lord. Once your street filled with joy, Francis praised up high, shouting, "Blessed be the Holy One, Yeshua Adonai." Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. May His praise be found in you. Ku bersyukur padamu Bapa, untuk semua berkat yang Kau beri. Ku bersyukur padamu. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih dalam program refleksi di malam hari ini, kegiatan rohani yang tidak disukai. Dan ini pendengar kita cukup antusias dan sangat berantusias pastinya Dedi di malam hari ini ya. Dengan buktinya di pertanyaan yang sudah masuk nih di malam ini, bagi sahabat yang mau bergabung silahkan di 0816654532. Kalau tadi 3 kegiatan rohani yang tidak disukai, sudah ada 2 yang dibagikan, ya, tentang doa dan membaca firman. Yang ketiga kita skip dulu, kita masuk
masuk pada pertanyaan sahabat di malam hari ini. Baik Dedi, kita langsung saja ke pertanyaan pertama, datang dari Bapak Amos Ari. Iya, selamat malam Pak Ari. Shalom Bapak Gembala. Amin, amin. Apa yang menjadi penghalang doa yang tidak pernah kita sadari nih? Pertanyaannya seperti itu. Apa yang menjadi penghalang doa yang tidak pernah kita sadari? Pertanyaan pertama. Ya, baik. Terima kasih Pak Ari untuk pertanyaannya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Tuhan itu Maha mendengar. Amin. Tetapi kadang kita tidak menyadari bahwa ada penghalang doa yang dari diri kita sendiri, yaitu tertulis di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-59 ayat yang kedua. Dikatakan, namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohimmu, dan karena dosa-dosamu dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Jadi Tuhan melihat sikap hati dan motivasi kita, Pak Ari. Kalau kita berdoa dengan sikap hati dan motivasi yang tulus di hadapan Tuhan, dan kita bisa katakan, Tuhan ampuni saya memang orang yang berdosa, dan kita mengaku dosa-dosa kita, maka doa kita dikabulkan dengan jawaban ya, gitu. Memang terkadang orang kan tidak merasa kalau dirinya bersalah, ya, mungkin karena terlalu emosi dan sebagainya, sehingga ya seperti yang kemarin di dalam sidang versi Sambo itu, ya, dia katakan saya marah, ya saya membunuh, saya minta maaf, tetapi semua ini karena anak bapak yang melecehkan keluarga kami. Jadi tidak tulus gitu, permohonan maafnya tidak tulus. Ya, seperti di dalam kitab suci kan ada ahli apa namanya, orang Farisi, ya, orang Farisi dengan orang yang berdosa. Nah, orang yang berdosa itu kan dia mau berdoa saja dia takut-takut, dia pukul-pukul diri, saya orang berdosa dan sebagainya. Sementara orang Farisi katakan, aku tidak seperti dia, aku mengembalikan perpuluhan, aku begini, aku begitu dan sebagainya. Tetapi Yesua katakan, justru orang yang memukuli dirinya, yang merasa berdosa, itulah yang didengar doanya, karena Tuhan melihat isi hatinya. Begitu Pak Ari. Jadi kalau kita mau berdoa, ya kita awali saja bukan karena kebiasaan, ya, tetapi awali dengan permohonan pengampunan. Siapa tahu tanpa sadar kita menyakiti hati orang, dan sebagainya. Begitu Pak Ari. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Pak Ari, bagaimana seharusnya berdoa kepada Tuhan? Ya, seharusnya kalau kita berdoa kepada Tuhan, yang pertama ucapkanlah syukur. Terkadang kita tidak harus meminta sesuatu. Jadi doa itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan, tidak harus selalu meminta. Nah, cuman kejadiannya yang terjadi khususnya di negara kita ini kan, kalau orang berdoa selalu ujung-ujungnya minta sesuatu yang berkaitan dengan materi, kekayaan, kesejahteraan hidup dan sebagainya. Pernahkah kita berdoa, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, tidak meminta sesuatu, tetapi kita berdoa hanya mengucap syukur, kita bisa bernapas dengan lega, kita bisa sehat, itu adalah berkat yang tidak ternilai. Nah, kalau kita bisa mengucapkan syukur, walaupun kita mungkin lupa mendoakan diri kita, Tuhan tidak pernah lupa dan Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan kan, Bartimeus, ya, Bartimeus itu kan dia minta supaya matanya bisa melihat. Apakah Yesua tidak tahu? Dia tahu, tetapi dia ingin sesuatu keluar dari mulutnya Bartimeus. Artinya itu hanya ingin pengakuan. Karena itu yang terpenting adalah ucapan syukur dengan sikap hati dan motivasi yang benar. Pasti Tuhan mengabulkan dengan jawaban dia. Kalaupun tidak, ya jawabannya tunggu. Jarang jawaban tidak, gitu. Karena kita mengerti kita ini orang berdosa yang mendekati pribadi yang penuh dengan kekudusan. Begitu, Rio. Iya, dan juga di lain hal, Dedi, saya ini pertama tuh, saya selalu percaya sama waktu Tuhan, Dedi. Iya. Nah,
dengan dalam doa itu selalu waktu Bapak Yahweh aja. Oh iya, pasti. Jadi terkadang ya ini Bapak Ibu sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, kita harus menyadari bahwa waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Yes. Kalau orang kan selalu inginnya serba instan. Ya, kemarin juga ada orang punya anak juga instan. Bulan kemarin menikah, hari 1 bulan berikutnya sudah melahirkan. Nah ini kan serba instan. Orang manusia semua serba maunya instan. Nah padahal waktu Tuhan dengan waktu kita itu tidak sama. Yes. Dan yang jelas Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Itu yang harus kita yakini. Amin. Amin. Begitu. Haleluya. Ya baik, terima kasih Dedi. Ini pertanyaan dari Pak Ari ini memberikan jawaban yang begitu luar biasa yang sudah sahabat dengarkan bersama-sama. Dan sekarang Dedi kita masuk pada penanya selanjutnya. Ada Dokter Ayu yang sudah bergabung. Selamat pagi Dokter Ayu. Ini kayaknya bukan pagi nih Dedi. Shalom Pastor Yakub, selamat siang waktu Roma Italia. Waduh, terbang lagi di Italia. Nah, di sini penerimaan Radio Surya Kebenaran sangat jelas dan jernih. Haleluya. Selamat malam sahabat Radio Surya Kebenaran. Dan apa kabar Pastor Yakub? Kabarnya haleluya, dahsyat luar biasa. Wow, Dokter Ayu. Senantiasa sehat dan dalam anugerah Tuhan Yahweh. Amin. Langsung saja pertanyaan saya. Ini pertama dari Dokter Ayu. Kegiatan rohani yang tidak disukai memberikan saya sedikit bingung Pastor Yakub. Ini dari kacamata manusia atau Elohim? Sebab kenapa kegiatan rohani tapi tidak disukai? Yang tidak suka ini Tuhan atau kita manusia? Satu pertanyaan yang baik. Memang pada saat saya meminta untuk membuat flyer, pembuat flyernya juga bingung. Ini yang mana begitu. Makanya saya bilang bikin aja yang sedang membaca, karena membaca kitab suci itu termasuk bagian yang tidak disukai. Jadi yang saya soroti adalah yang tidak disukai oleh manusia Dokter Ayu ya. Tetapi sebetulnya itu merupakan vital. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan coba kalau kita berubah 3 hal yang pada malam hari ini kita dengar, itu kalau berhasil kita terobos, wah dahsyat luar biasa. Begitu Dokter Ayu. Jadi dari sudut manusia yang dimaksud. Oke, baiknya tidak usah bingung. Katanya sedikit bingung. Baik, terima kasih Dokter. Dan pertanyaan kedua dari Dokter Ayu. Kegiatan rohani seperti apa Pastor yang tidak layak di hadapan Tuhan, tapi yang menurut manusia itu baik dan ternyata tidak disukai oleh Tuhan Yahweh? Gampang saja. Misalkan main musik sebagai song leader dan tampilan-tampilan pelayanan rohani yang lain yang membawa sikap hati dan motivasinya itu berubah. Jadi tidak untuk kemuliaan Bapa Yahweh, tapi untuk kemuliaan dirinya sendiri. Maka dari itu saya pernah menegur pemain musik di gereja ketika memberi improvisasi terlalu lama dan jelimet gitu loh. Lebay. Ini mau show atau mau jemaat sampai bingung tepuk tangan melulu kapan masuknya karena isinya terlalu banyak improvisasi. Nah, ini kan kelihatannya disenangi sama yang memainkan. Wah, bangga sekali, apalagi kalau kemahirannya luar biasa begitu, sekaligus untuk menunjukkan bahwa ini saya mahir main musik begitu. Tapi di hadapan Tuhan tidak disukai karena tujuannya sudah bukan untuk kemuliaan Tuhan tapi untuk pamer. Begitu Dokter Ayu. Jadi hal yang apa ya Dedi, bukan untuk kemuliaan Tuhan ya. Maksudnya seakan itu untuk menunjukkan kepada jemaat atau siapa, kepada orang lain. Akhirnya show diri, bukan itu menunjukkan kemuliaan Tuhan, tapi menunjukkan oke, saya ahli nih, saya pintar nih. Jadi skillnya kita yang kita lebih tonjolkan gitu. Bukan siapa sih Tuhan yang lebih luar biasa di dalam pujian dan juga permainan alat musik kita. Nah, ini bagi sahabat yang ada di rumah, juga para pelayan Tuhan, mari kita benahi diri kita. Mana sih dengan sikap yang benar, seperti apa juga pelayanan yang baik. Ini etika pelayanan juga nih. Tapi bukan berarti kita tidak butuh orang-orang pintar.
Ya. Kita butuh orang pintar, orang hebat. Tapi kalau motivasi dan sikap hatinya berubah, Baik. artinya untuk menunjukkan dirinya hebat, itu sudah tidak ada maknanya di hadapan Tuhan sama Amin, sekali. haleluya. Yes, Gitu. betul. Terima kasih Dedi. Ya. Dan juga terima kasih Dokter Ayu untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga dan Ya, terakhir, ya. bagaimana cara kita membawa diri kepada Tuhan, Pastor? Yaitu agar segala hal yang kita lakukan dapat diterima dengan baik, entah itu hal rohani dan sekuler, agar dapat diterima dan tetap menyukakan hati Bapa. Ya, sangat gampang dan simpel. Saya sudah sering selalu katakan ketika saya khotbah di mana-mana, jaga sikap hati dan motivasi. Sikap hati dan motivasi yang lurus di hadapan Tuhan itu akan membuat hati Tuhan hancur mendengar doa-doa kita. Ya, cuman kan terkadang awalnya baik, tetapi ujung-ujungnya melenceng ke masalah uang. Ya, uang memang kita butuh, saya juga butuh uang. Tetapi kalau itu menjadi hal yang paling penting, hal yang paling utama, wah ini konyol. Ya. Kita bukan melayani Tuhan lagi, tapi mencari materi. Seperti akhir-akhir ini kan ada, Pelayanan jadi profesi. iya, sebagai satu pekerjaan. Pekerjaan, betul. Maka kebenaran tidak berani disampaikan. Ya. Akhir-akhir ini di internet kan sedang ramai, ada seorang anak pendeta besar yang bicara soal uang. Ya, saudara tulis di kertas gitu, berapa yang saudara mau transfer, tulis sekarang, tunjukkan ke, angkat tangan saudara, begitu. Kemudian dikatakan segera transfer. Kemudian apa namanya, dikatakan juga besok, paling lambat besok siang jam 2 transfernya. Roh Kudus mengatakan seperti itu. Roh Kudusnya sudah tahu kalau jam 2 bank tutup. Ini kan jadi apa ya, ngakalin jemaat gitu. Dan anehnya lagi, jemaatnya nurut-nurut gitu. Nah ini kan tidak sesuai firman. Artinya orang buta menuntun orang buta, dua-duanya masuk jurang. Ya sebetulnya semua memang membutuhkan dana, membutuhkan uang, tapi bukan seperti itu. Ya, itu caranya membohongin jemaat. Begitu Dokter Ayu. Oke. Jadi tetap jaga sikap hati dan motivasi apapun kita. Baik, terima kasih. Di akhir dengan terima kasih Pastor Yakub, Elohim Yufarek. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Dokter yang sudah bergabung di hari ini. Dan kita lanjutkan Dedi untuk pertanyaan lanjutan. Iya. Dari penanya kita ada Bapak Pola, Iya. yang sudah bergabung di malam hari Selamat ini. malam Pak Pola. Ya, langsung saya akan Rio bacakan. Bapak Gembala yang terhormat, izin tanya. Iya, terima kasih Pak Pola. Sopan santun dalam konstruksi doa untuk minta kepada Bapak Yahweh, dengan harapan hatinya Bapak Yahweh berkenan dan iba kepada kita. Etiket anak sopan itu seperti apa? Matur nuwun. Iya, etika anak yang sopan itu tidak harus dengan bahasa-bahasa puitis atau dengan kalimat-kalimat yang menyentuh hati, bukan begitu Pak Pola. Tetapi yang penting sikap hati dan motivasi kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu Tuhan sangat senang. Apa diantaranya? Memanggil namanya. Haleluya. Karena Tuhan menghendaki namanya dipanggil. Nah, ada orang bilang, masa memanggil Tuhan kok hanya nama saja? Ya memang yang punya nama menghendaki namanya dipanggil. Iya. Orang Jawa katakan itu jangkar. Ya jangkar kalau orang Jawa. Tetapi kan itu memang kultur Jawa. Nah sekarang bagi orang yang berbahasa Inggris, kan seringkali saya umpamakan, kalau misalkan, Bapak kamu dari mana? Gitu kan, enggak. Dalam bahasa Inggris kan simpel saja, where have you been, Daddy, misalkan. Kan ini orang tua dipanggil you, ya. Nah kalau di Jawa kan nggak sopan, gitu. Tetapi itu kulturnya beda lagi. Yeah. Tetapi kultur dalam kehidupan kita berhubungan dengan Bapak Yahweh, justru ketika kita memanggil, menyebut nama Bapak Yahweh, Dia senang sekali untuk disebut namanya. Walaupun hanya menyebut nama saja, tidak perlu diberi Bapa dan sebagainya. Ada orang mengatakan kalau gitu itu tidak sopan dong Pak. Lah kalau begitu berarti Daud tidak sopan, Bani Korah tidak sopan. Coba kita baca aja di dalam kitab Mazmur. Di kitab Mazmur banyak sekali doa-doa Mazmur yang tidak menyebut sebutannya. Bapa, kalau di Indonesia ya Gusti, apa di Jawa Gusti misalkan. Itu tidak langsung menyebut nama, tidak masalah Pak Pola. Jadi yang penting kita sebut namanya.
dia sukacita sekali ketika namanya disebut. Sementara manusia berpikir itu jangkar, itu kurang sopan. Itu kan pemikiran manusia, beda dengan pemikiran Tuhan. Pemikiran Tuhan kalau dipanggil namanya senangnya luar biasa. Kenapa sih? Karena Tuhan tahu ketika namanya dipanggil artinya namanya tidak dilupakan orang. Haleluya. Karena di dalam kitab suci seringkali kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi kalau dia tidak menyebut nama Yahweh, melupakan nama Yahweh, selalu Baal, Asitoret dan sebagainya, Dagon yang disembah gitu. Makanya ketika melupakan nama Bapa Yahweh, Yahweh marah. Malah sekarang diganti menjadi Hashem. Nama itu siapa? Semua orang punya nama. Ya kan gitu. Sebut saja nama Bapa Yahweh. Mau sebut Yahweh saja juga tidak masalah. Karena yang penting ketika namanya dipanggil dia sukacita. Haleluya. Begitu Pak Pola, terima kasih. Ya, di akhir kata nuwun Pak Gembala, Bapak Yahweh memberkati pengembalaan Bapak Gembala. Amin. Terima kasih Pak Pola sudah bergabung di malam hari. Dan ini kita sebelum masuk ke sesi lanjutan, kita masih ada penanya lagi, Dedi. Dan ini nanti kami ya bagi yang mau bertanya silakan ya 08166545532. Dan sahabat yang belum kami bacakan pertanyaan di sesi ini bisa menunggu ya di sesi selanjutnya. Dan kita ke Kak Lea ini sudah bergabung. Ada Kak Lea ya. Selamat bergabung Kak Lea, Bapak Yahweh memberkati. Selamat malam. Dan ini langsung saja akan Rio bacakan. Shalom Dedi dan Rio. Amin. Dedi, jujur ya, dalam kegiatan doa secara berkelompok, khususnya dalam doa syafaat ini, suka ada list yang akan didoakan. Saya bukan tidak suka kegiatan doa ini, tapi jika tiap minggu didoakan dengan list yang sama terus, listnya sama terus, saya kadang jadi bingung apalagi yang harus disampaikan, dikatakan atau didoakan, karena sudah didoakan juga oleh yang lain. Lama-lama jadi rasa monoton. Bagaimana cara mengatasinya nih Dedi, supaya saat kita berdoa syafaat, bagaimana cara mengatasinya? Gampang saja. Sebetulnya memberi list itu juga ada baiknya, dalam arti supaya jangan ngelantur. Karena ada satu orang karena dia sudah pintar doa dan pendoa syafaat, ya satu orang berdoa 1 jam, yang lain nunggu kelamaan pada ngantuk begitu. Nah, bagaimana supaya jangan ngantuk? Ya diberi list supaya sesuai dengan yang didoakan. Nah kan sudah pernah, yaitu yang disebut dengan doa bertalu-talu, berulang-ulang ya. Kecuali bertele-tele itu lain lagi. Kalau bertele-tele itu hanya jelimet apa maunya sendiri. Tetapi kalau berulang-ulang itu artinya bertalu-talu. Nah, bagaimana supaya tidak monoton? Ya jangan misalkan Kak Lea berdoa yang katakanlah untuk mendoakan si A, si B, si C, si D yang sakit misalkan. Nanti pada saat berdoa berikutnya seperti itu lagi. Nah, ini ya tentu monoton. Supaya tidak monoton ya list doanya diganti. Makanya satu list doa, satu kelompok gitu ya, satu kelompok doa di list itu misalkan 3 doa. 3 doa itu ditaruh di dalam satu kertas begitu, atau satu ukuran begitu. Nah, nanti bisa dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk minggu berikutnya ya 5, 4, 3, 2, 1 atau diacak begitu, sehingga doanya bisa berganti-ganti. Itu cara yang efektif, enggak monoton. Karena ada juga orang yang memimpin doa salah. Ini pemimpin doa yang seringkali salah. Saya minta Rio berdoa, tolong Rio berdoa untuk Radio Surya Kebenaran supaya Tuhan semakin memakai dengan luar biasa dan banyak orang yang mendengarkan, banyak yang bertobat, bla 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 bla, begitu kelamaan. Nah, nanti Rio berdoa, kalau saya gitu kan, Tuhan saya berdoa seperti yang sudah disampaikan tadi dalam nama Yesus, selesai. Sudah selesai. Nah, ini pemimpin doa yang salah. Ya kan enggak begitu. Ya misalkan berdoa untuk Radio Surya Kebenaran misal, ya sudah, nanti tergantung Rio mau berdoa apa di dalam Radio Surya Kebenaran. Nah, ini juga bisa bervariasi seperti pertanyaan Kak Lea tadi supaya tidak monoton, kan begitu. Ya misalkan kali ini berdoa supaya peralatannya Tuhan pelihara misalkan.
Yang kedua supaya frekuensinya kan macam-macam gitu. Nah, jadi bervariasi. Nah, kalau misalkan belum apa-apa sudah supaya begini begitu, ya saya bilang, Tuhan, saya berdoa seperti yang sudah diucapkan tadi dalam nama Yesus, amin, itu sudah selesai lah. Masa didoakan diulang lagi? Belum tentu juga kita mengulang bisa sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, kan gitu. Begitu kali ya, terima kasih. Nah, ini saya dan selanjutnya Dedi, ini masih dari Kak Lea. Nah, bagaimana supaya saat kita berdoa syafaat bisa powerful dan tetap tulus nih Dedi? Karena ada kan pasti orang yang suka berdoa dengan suara yang kenceng, apa gimana nih Dedi? Silakan. Itu dari karakter sih kalau menurut saya. Kalau orang karakternya kolerik biasanya ngomongnya ya kenceng, berapi-api begitu. Tetapi doa yang didengar dengan jawaban oke, iya atau tunggu, itu biasanya bukan dilihat dari berapi-apinya, tetapi dari kesungguhan hati dan dengan iman. Karena kita ada banyak orang berdoa tapi tidak punya iman, juga banyak. Ya, jadi kita imani saja apa yang kita doakan sudah terjadi begitu. Ya, nanti akan terjadi karena kan apa yang kita ciptakan dalam dunia supranatural itu akan tercipta dalam dunia nyata. Ya, kita berdoa sambil menciptakan apa yang kita doakan. Misalkan saya berdoa untuk si A yang saat ini dalam keadaan sakit, kita membayangkan dalam dimensi keempat kita bahwa orang yang kita doakan itu sudah sembuh begitu. Ya, begitu kali ya. Baik, terima kasih Dedi. Nah, ini saya pernah nih Dedi masih bicara tentang doa ya. Sebelum nanti kita dengarkan satu lagu dan masuk pada sesi selanjutnya. Pernah ada satu keluarga yang mereka mungkin ya mengenal Bapak Yahweh, tapi akhirnya sekarang mereka ke pengajaran yang beda gitu. Terus mereka protes sama saya begini, itu nggak benar kalau kita berdoa bilang terjadi sempurna gitu. Di ending daripada di dalam nama Tuhan Yesus terjadi sempurna, kan belum tentu sempurna gitu, karena belum tentu Tuhan kehendaki. Nah, ini bagaimana menurut Dedi kalau dengan kata begini? Ya, kalau menurut saya itu kan hanya perkataan masalah kesempurnaan yang sesungguhnya kan datang dari Tuhan, ya enggak salah lah. Masa itu orang yang mengatur-ngatur ucapan gitu. Kalau menurut saya ucapan nggak perlu diatur. Mau katakan sempurna kayak enggak juga enggak masalah. Yang penting imannya dan bagaimana Tuhan melihat sikap hati dan motivasi kita. Kalau Tuhan melihat sikap hati dan motivasi kita itu tulus, baik dan untuk kemuliaan Bapa Yahweh, Besem Yeshua Hamasya Kodes, pasti doanya dijawab dengan ya dan segera kita menerima pengabulan doa begitu. Masalah orang berdoa salah juga enggak permasalahkan oleh Tuhan kok. Makanya saya katakan bahwa doa itu tidak diatur oleh baiknya kata-kata kita ataupun suara merdu dan suara paronya kita, enggak ada masalah itu. Itu Rio. Oke, baik, terima kasih Desi dan juga sahabat yang mau bergabung, nanti Mas Kamil sudah menunggu. Dan kita dengarkan dulu lagu Dedi sebelum kita masuk pada yang ketiga, poin ketiga yang tidak disukai. Jadi bagi sahabat yang mau bergabung dan sudah bergabung, tunggu saja, pertanyaan sahabat sudah kami terima dan silakan tunggu jawaban selepas lagu pujian dan sesi kami selanjutnya. Segenap hatiku memuji namamu, takkan ku lupakan segala kebaikan. Kau ampuni semua kesalahanku, menyembuhkan segala sakitku. Kau tebus hidupku dari lubang kubur. Kau mahkotai aku dengan kasih setiamu, dan rahmatmu selalu bagiku. Jiwaku memujimu Yahweh,
segenap hatiku memuji namamu. Takkan ku lupakan segala kebaikan, kau ampuni semua kesalahanku, menyembuhkan segala sakitku. Kau tebus hidupku dari lubang kubur. Kau mahkotai aku dengan kasih setiamu, dan rahmatmu selalu bagiku. Jiwaku memujimu Yahweh, segenap hatiku memuji namamu. Takkan ku lupakan segala kebaikanmu, kau ampuni semua kesalahanku, menyembuhkan segala sakitku. Kau tebus hidupku dari lubang kubur. Kau mahkotai aku dengan kasih setiamu, dan rahmatmu selalu bagiku. Kau mahkotai aku dengan kasih setiamu, dan rahmatmu selalu bagiku. Hidup kosong tiada harap, tertindas di malam gelap. Siapa mau tolong waktu susah, dan angkat dari lumpur dosa. Sahabatku di 107.8 dan juga sahabat yang mendengarkan melalui suryakebenaran.com, melalui aplikasi Radio Box Online dimanapun sahabat berada. Di malam hari ini masih dalam kebersamaan dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA dalam pembahasan kita kegiatan rohani yang tidak disukai. 2 poin dari 3 kegiatan rohani yang tidak disukai, yaitu doa dan membaca firman, sudah kita bahas. Dan sambil menunggu dalam pembahasan kita, silakan sahabat yang mau bergabung bisa bergabung di 0816654532 di malam hari ini. Baik Didi, kita langsung saja masuk pada sesi yang ketiga, silakan. Ya, terima kasih Rio. Nah, coba sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, coba ilmu kebatinan lagi nih. Yang ketiga kira-kira apa ini ya? Tadi yang pertama doa. Kita melihat satu realitas sebagian besar umat Kristen justru tidak suka berdoa. Kemudian yang kedua apa tadi? Membaca firman. Malah lebih suka membaca berita-berita yang aneh-aneh ataupun
membaca komik, novel dan sebagainya daripada membaca firman, ya. Nah, yang ketiga sudah direnungkan. Saya sampaikan yang ketiga, yang tidak disukai adalah menyampaikan kebenaran. Saya tambah satu lagi, plusnya adalah mengampuni. Ya, jadi itu mengampuni itu kegiatan rohani loh. Tetapi tidak disukai gitu. Padahal kalau firman Elohim katakan kalau kita mengampuni kita akan diampuni, kalau kita tidak mengampuni kita tidak diampuni. Nah, untuk yang ketiga, yang mengampuni itu hanya plus saja, tambahan sedikit. Yang ketiga adalah menyampaikan firman kebenaran, ya. Setiap orang yang sudah menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat punya satu tugas mulia, The Great Commission, yaitu menyampaikan kebenaran firman kepada orang lain. Kenapa itu merupakan satu keharusan bagi kita? Karena keselamatan hanya satu, yaitu melalui Yeshua HaMashiach, sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab-kitab berikut ini. Yang pertama adalah 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Dari Indonesian Literal Translation katakan, sebab Elohim adalah Esa. Esa pula pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Yeshua HaMashiach. Maksudnya dalam peran seperti manusia, ya. Ya. Ucapan Yeshua HaMashiach sendiri yang tertulis di dalam kitab Yohanan pasal 14 ayat yang ke-6, di mana di sana dikatakan Yeshua berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dan yang ketiga, yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 yang berbunyi, dan keselamatan tidak ada di dalam yang lain siapapun, karena di kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan, yaitu melalui nama Yeshua HaMashiach. Ada banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yeshua HaMashiach itulah juru selamat satu-satunya. Nah, berdasarkan pengamatan saya, menyampaikan firman kepada orang lain itu merupakan kegiatan rohani yang tidak disukai. Kenapa? Karena yang pertama, takut hubungan pertemanannya terganggu. Tetapi kalau saya pikir, orang yang berpikir seperti ini tidak memikir bahwa lebih baik hubungan dengan Tuhan yang terganggu daripada hubungan dengan manusia yang terganggu. Padahal seharusnya dibalik. Yang penting hubungan dengan Tuhan jangan terganggu, hubungan dengan manusia boleh saja terganggu. Padahal seharusnya tidak bisa dibedakan antara memberitakan kebenaran dengan pertemanan. Yang penting kan tidak memaksa orang. Nah, cuman caranya bisa kita dengan cara bercerita, bagaimana saya sekarang ini, jika ada kesempatan bisa bersaksi bagaimana pertolongan Bapak Yahweh, ya, seperti yang kemarin saya sempat mewawancarai Pak Pola. Pak Pola cerita kalau beliau dulu pernah hampir dirampok, ya. Itu kisah seperti itu. Itu kan tidak menarik orang untuk jadi Kristen, tetapi menunjukkan kepada orang lain bahwa Bapak Yahweh itu mampu memberikan pertolongan. Nah, itu merupakan bagian daripada menyampaikan kebenaran, ya. Jadi itu bisa melalui, jika ada kesempatan misalkan duduk berdampingan dengan orang di bis misalkan, Bapak mau kemana? Oh, saya mau pulang kemana? Wah, kita ngeri juga ya naik bis seperti ini, ya. Kalau bisnya tabrakan, kira-kira kita sudah siap mati belum nih, misalkan, ya. Kan itu pembicaraan yang bisa mengarah ke sana. Dan kalau misalkan kok tabrakan dan kita mati, sudah pasti masuk surga apa enggak ini, ya? Nah, nanti kan dari jawaban-jawaban orang itu kita bisa menimba sampai sejauh manakah keimanan orang tersebut, gitu. Nah, nanti bisa kita sambungkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, tetapi bukan dengan cara memaksa, ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi jika ada kesempatan bersaksi bagaimana pertolongan Bapak Yahweh, tapi tidak harus memaksa. Agama apapun tidak menyelamatkan, itu yang jadi masalahnya, sehingga kita tidak perlu memaksa. Yang kedua, tidak mengerti cara menyampaikan, padahal saya sudah membantu dengan video-video yang saya buat. Atau bisa saja dengan cara, kalau
sahabat Surya Kebenaran ditanya oleh orang khususnya tentang masalah nama Yahweh misalkan, tidak bisa jawab, maka pertanyaan itu kirim saja kepada saya, nanti saya yang balas. Nah, di copy paste dilanjutkan kepada orang yang bersangkutan. Jadi seolah-olah sahabat Surya Kebenaran lah yang sedang berdiskusi dengan orang tersebut, tetapi di belakang itu ada saya yang membantu. Kan saya sudah seringkali mengatakan demikian. Jadi tidak masalah, saya siap untuk membantu kapan saja. Kemudian yang ketiga, ke gereja hanya rutinitas dan tidak rutin membaca firman, sehingga otaknya tidak ada isi firman Tuhan. Akibatnya apa? Untuk bersaksi ya tidak bisa. Padahal bersaksi itu tidak harus kamu percaya Yesua, kalau tidak mati masuk neraka. Tidak harus begitu, ya. Tapi ada banyak kesaksian hidup, misalkan orang ini dulu kasar, mulutnya nggak karu-karuan, kok sekarang bisa berubah. Itu merupakan kesaksian hidup, karena kitab firman Tuhan katakan bahwa kita ini menjadi kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang gitu. Nah, jadi teknik-teknik yang menyampaikan firman kebenaran inilah yang bisa dimanfaatkan. Misalkan ngomong dengan seseorang, bapak kamu namanya siapa? Kalau di Amerika namanya berubah enggak dan sebagainya. Nah, nanti dikaitkan dengan Bapak Yahweh. Seperti video-video saya yang kemarin saya beri judul misalkan kawin kontrak dengan sewa pacar misalkan. Itu kan pembicaraan biasa yang saya alihkan ke masalah nama Bapak. Tapi kan kalau di ini analoginya kan sama, tidak masalah. Kemudian ketika saya berbincang dengan Pak Yefta Mulyanto, Pak Gembala Yefta Mulyanto dengan Pak Gembala Andreas Carli, ya, di Cuntal kemarin itu tentang bagaimana kita memberitakan kebenaran dan sebagainya, itu kan salah satu bentuk kesaksian. Tidak harus ikuti apa yang saya mau gitu. Kita hanya menyampaikan saja, inilah pengalaman kami. Anda mau mengikuti silakan, enggak juga enggak masalah. Begitu Rio. Oke, baik, terima kasih Dedi untuk sesi yang ketiga ini, dan juga sudah ada pertanyaan untuk kita juga di malam hari ini. Dan sebelum kita masuk pada pertanyaan, ini ada mohon dukungan doa dari Gurnadi di Surabaya. Ini Shalom Om Yakub dan Mas Rio, saya mohon dukungan doa ya, soalnya saya sedang sakit. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, Yahweh Rapa menyembuhkan. Terima kasih Gurnadi. Dan kita masuk pada pertanyaan ini dari Pak Joromi. Nah, selamat malam Pak Joromi. Haleluya. Dari Pak Joromi ya, dari Pak Jero di malam hari ini. Sahabat yang diberkati sudah bergabung. Shalom, selamat malam Dedi Yakub. Selamat malam. Yang selalu diberkati Bapak Yahweh, berlimpah-limpah hingga meluber ini. Dan meluberan itu menjadi berkat bagi jemaat GPF dan semua orang percaya. Haleluya. Dan diberkatilah penyiar radio nih, Rio yang memiliki suara emas. Waduh, mahal dong. Selalu tersenyum ya dan ketawa ketika kita bertemu. Haleluya. Terima kasih Pak Joromi. Bapak Yahweh dimuliakan dalam kehidupan kita senantiasa. Ada dua pertanyaan tentang ketenangan hati. Tentang ketenangan hati, Ded. Dan melihat visi dan misi kehidupan. Masalah datang silih berganti, bahkan satu belum selesai, si masalah itu datang tanpa sebab. Yang pertama, bagaimana mendapat ketenangan hati sehingga tidak ada kepanikan dalam pikiran? Ya, sangat simpel sekali Pak Jo. Kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Nah, kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu beserta dengan kita, kita akan tenang. Ya, saya contohkan ketika saya di Jakarta, saya pernah berjalan dengan seorang jenderal, saya tidak perlu sebut nama, di mana saya masuk di belakang itu yang apa namanya, belakangnya Masjid Istiqlal itu kan ada sarangnya jenderal-jenderal di situ ya, apa namanya saya lupa. Nah, itu saya pernah diajak masuk ke situ. Saya berjalan bersama, wah, saya pikir senang juga jadi jenderal ya. 10 meter ke depan itu orang-orang sudah berdiri tegap hormat, Rio. Sementara jenderalnya ngobrol dengan saya, jalannya santai begitu.
Jadi saya pikir waduh luar biasa. Ketika saya dibawa masuk ke ruangannya, di depan ruangan seperti misalkan kita di ruangan gini, di depan situ itu ada 2 orang yang menjaga dengan senjata lengkap. Jadi keamanannya terjamin. Nah itu tenang. Padahal saya baru disertai jenderal, apalagi disertai jenderal di atas segala jenderal, yaitu Bapak Yahweh. Jadi kalau Pak Jo menyadari betul bahwa Tuhan itu selalu menyertai, hati akan tenang. Percaya deh. Dan kita visualisasikan boleh saja gitu, ya. Baik, terima kasih Dedi, juga terima kasih Pak Joromi. Sekarang pertanyaan kedua dari Pak Joromi, bagaimana dapat melihat visi dan misi di kehidupan sedangkan masalah ini bermunculan nih Dedi? Ya kita skip masalahnya Pak Jo. Kalau kita selalu tertutup oleh masalah, kita tidak akan mengalami kemajuan. Dan kita takut menghadapi masalah. Masalah itu pasti terjadi karena kita hidup. Orang hidup itu harus berani menghadapi tantangan masalah. Jangan kita minta supaya jangan ada masalah, karena itu sama saja dengan kita minta mati. Ya, karena semua orang hidup itu bermasalah. Jadi skip saja masalahnya. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga sikap hati dan motivasi untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Pasti Tuhan tahu kok kerinduan hati kita. Itu yang ada di dalam hati saya selama ini Pak Ju. Sehingga apa yang saya rindukan semua terrealisasi. Gitu. Masalah ada, ada banyak, tapi saya skip selalu gitu. Oke, baik, terima kasih Dedi. Ini ucapan terima kasih nih karena sudah jadi Bapak Rohani dari Pak Joromi. Dan terima kasih Dedi. Ini hanya 2 pertanyaan saya. Dan mohon untuk doakan ya di akhir acara. Terima kasih Dedi. Pelipat gandaan berkat Bapak Yahweh terjadi dalam pelayanan Dedi dan keluarga Dedi. Amin. Haleluya. Ya Dedi, itulah tadi pertanyaan terakhir untuk atensi kita di malam hari ini dari sahabat Radio Surya Kebenaran, Pak Joromi yang sudah bergabung. Dan karena waktu juga yang membatasi jumpa kita, mungkin kita masuk saja pada closing statement. Silakan Dad. Closing statement dan tadi kerinduan hati siapa yang untuk doa? Ada Gurnadi. Gurnadi ya. Jadi saya langsung saja closing statement dan doa ya, Rio ya. Ya, sahabat Surya Kebenaran, closing statementnya 2. Yang pertama, lakukan 3 hal yang tidak disukai oleh umat Nasrani tadi, ya. Jadi sementara orang tidak suka, kita justru menyukai, sehingga kita akan beda dengan yang lain. Ya, saya sebagai pelayan Tuhan juga begitu. Saya harus beda dengan pendeta-pendeta yang lain pada umumnya. Pernah saya diajak mancing segala macam, wah ini buang-buang waktu sia-sia. Kemudian yang kedua, 3 hal yang tidak disukai ini justru fondasi kekristenan. Maka yang tidak melakukan 3 hal yang tidak disukai umat Nasrani ini, imannya rapuh di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia bisa kelihatan kuat. Jika ada orang yang menghina Tuhan, mungkin bisa dipukul atau dibunuhnya. Tetapi itu bukan jaminan imannya kuat di hadapan Tuhan, tetapi bisa karena fanatisme agama. Begitu Rio, dan kita akan masuk di dalam doa ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan indah di mana kami dapat menyampaikan 3 hal plus 1, yaitu masalah pengampunan ya Tuhan yang tidak disukai oleh banyak orang. Tetapi kami telah belajar pada saat ini kiranya hal-hal itu yang justru ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati para sahabat Surya Kebenaran yang sudah mendengarkan. Pada malam ini kami berdoa secara khusus untuk Pak Amos Ari Saksono, untuk Dr. Ayu, Pak Pola, Kak Lea yang di Bandung, Pak Joromi dan Gurnadi yang saat ini sedang sakit. Kami serahkan kedua hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Dengan iman kami menyatakan bahwa Pak Jul dengan Gurnadi telah sehat kembali. Amin. Semua organ-organ tubuhnya yang rusak, otot, urat, darah, daging dan tulang, kami perintahkan untuk pulih sempurna kembali dalam nama Yesus Mesias. Biarlah Engkau yang akan menolong dengan pertolongan yang dahsyat luar biasa. Semua organ-organ yang rusak dapat dipulihkan kembali. Amin. Sehingga kami semua dengan tubuh yang sehat, kami dapat mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapak. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Amin, berkati Bapak. Rio yang sudah menjadi penolong bagi kami untuk menjadi moderator
acara refleksi malam ini. Terima kasih Bapak, Engkau berkati masa depannya dan apa yang menjadi kerinduannya Engkau berkati. Amin. Demi nama Adonai Yeshua Yeshua Mesias, Mesias. kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya baik, terima kasih Dedi. Ya, sama-sama Rio. Sehat selalu Amin, dalam segala amin. pelayanan Dedi. Amin. Bapak Yahweh memberkati luar Haleluya. biasa. Dan juga sahabatku yang di malam hari sudah bergabung, baik beratensi melalui pertanyaan dan juga beratensi dalam mendengarkan. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita bertemu di pekan depan di hari yang sama dalam program refleksi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Terima kasih sahabatku. Sampai bertemu di minggu depan. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba